jumpa di waktu subuh, maka kalau sama memahami, kalau memang ibu merasa banyak dosa, justru ketika ibu itu hadir hati kesusukan dalam kalbu kita. Kenapa Ustaz? Aku sedang membasuh dosamu. Bisa, ibu, itu kan kita mengaji kan, tapi Anwar jelas. Yang pertama yudhlimu nabi rojain taubah. Banyak di antara kita merasa memang berdosa, tapi menyesalnya melakukan taubat di menyusul-nyusul. Kamu masih muda, tak kayak bunda jelas semua. Mati itu tak tengok usia. Kalau mati ikut tutur, seharusnya yang mati dulu, kaget baru cucu. Tapi banyak kita tengok mereka itu menyambut cucu dulu, kagetnya nak merokok di pintu tuh. Berarti mati bukan menengok betul. Nengok usia enggak. Banyak yang muda dari kita, kawan mirip Yasin bersama, yang barangkali wajahnya masih tergambar oleh kita. Kakak kalian tahun berapa? 89. Kakak kalian tahun berapa? 90. Ibu lah punya cucu tiga masih sehat seperti ini. Kalau begitu, kewafatan tidak menengok usia. Yang ada nasihat Rasul, al-waktu dapat, kata Rasul. Waktu kehidupan ini hanya urusan detik, menit, selesai. Kalau sudah waktunya, jelas. Yang kedua, 10 menit lagi waktu. Yang kedua menjadi penyebab awak pemalas beribadah, sulit melakukan kebaikan. Yang kedua, wa yata'allamuna al-ilma wa la yu'malun. Rajin menuntut ilmu tapi malas inyo beramal. Tahu majelis taklim datang inyo, dalam hatinya pulang bak bontot. Hati-hati kok. Kan itu acara favorit awak. Ayolah Nabi Yasin bersama-sama. Sesudah Nabi Yasin bersama doa acara tambahan bontot. Balik awak bawa bontot. Dapat ilmu, alhamdulillah dapat ilmu Ustaz silaturahim di sana. Alhamdulillah Ustaz, kami panggil setiap pengajian Jumat. Kami bahas fikih wanita, kami bahas tahara Ustaz, kami bahas masalah bab salat, kami bahas dua masalah ibadah-ibadah yang lainnya Ustaz. Alhamdulillah. Wala yu'malun, ingat, ilmu yang dituntut juga tak diamalkan. Itu yang bikin Allah Ta'ala murka sama kita. Jauh hidayah bagi kita. Jelas bu, maka rajinlah menuntut ilmu, rajin juga mengamalkan. Bagaimana Islam mengajari adab kita ketika tidur? Ilmunya sederhana. Orang yang tertidur kata Rasul, berwuduk dia sebelum tidur, maka Allah kasih pahala nilainya sama seperti ibadah suntuk satu malam harinya. Tapi kan orang kau dilaksanakan, ini Pak pada waktu. Hadisnya Qabiha jelas sahih. Kitabnya Maratib Awliya dijelaskan seorang muslim, seorang mukmin bila mana dia tertidur, tidurnya wuduk yang dibawanya, dilakukannya tidur sebelum dia berwuduk, berwuduk sebelum dia tidur, maka Allah dapat pahalanya sama seperti beribadah satu malam subuh. Tidur dia bawa wuduknya mengarah kiblat dia. Bisa diamalkan. Bisa lah Ustaz bagi yang jando. Macam mana Ustaz? Jangan salah memahami. Ambo takut habis iko bang abang di bawah bang ambo dia. Pegangan suami jauh lebih mulia ketimbang mempertahankan wudhu yang ada. Jelas. Jangan ibu harus berhindar. Bisa, tapi jangan pulang menantang. Kau kan abang bisa bu. Ini kan ilmu. Bagaimana Allah memfasilitasi yang pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah. Lagi-lagi ilmu agama mengajarkan orang yang tak sempat berangkat umrah, orang yang tidak ada kemampuan untuk berangkat ke tanah suci, Allah siapkan fasilitas ibadah yang sama daripada itu, bahkan lebih taman, lebih
lebih daripada haji, lebih daripada umrah. Apa dia? Orang yang setiap subuh sholat berjamaah, ikut bersama imam takbir yang pertama, Allahu Akbar. Pulang bu, itu ibu sedang membawa pahala ibadah haji dan umrah. Tamatan, sempurna, lebih, bahkan lebih daripada itu. Kira-kira ada nggak awak mengamalkan? Padahal makhluk Allah utus yang pertama kali mengulia awak, kau dah nak suruh doa ayat ini. Ayam ini. Siapa tuh? Kira-kira. Pandai anak awak itu. Pandai anak. Buat mental. Rokok kini kukuruyo. Siapa itu tadi ya? Oh, kata Nabi Sulaiman bukukan ayam itu bunyi artinya ya ayyuhal ghafilun. Makanya ada kitab yang membahas khusus mengenai ingatan apa yang sunnah diternak, termasuk sapi, pahala menernaknya, kambing, pahala menernaknya bisa untuk ibadah orang lain, termasuk ayam juga sunnah dipelihara. Tapi kok salah memelihara menjadi dosa tetangga. Iya bu. Oh, ayam itu kok udah pasang airnya berbunyi tengah dia. Wahai orang yang lalai, ya ayuhal ghafilun. Dikibarkannya sayapnya. Jut. Adut. Makanya ada orang dulu istilah bangunnya, dulu ayam bangun dari ikan. Pengajaran orang tua itu mantap lewat bimbingan saya. Tengok, kadang suara ayam kita ocehkan lewat tarahim para tukang petugas masjid. Assalatu wassalamu alaik. Mikrofon ngepas, tolong itu menghadap rumah ini. Di situ tarahim, di situ pula dong. Tengok, Ya. jangan sempat Allah mencuekkan ibu atas dasar panggilan Allah ibu cuekkan. As-salatu khairun minan naum. Wajar mak. Memang sore pula lah sore berceramah. Aku Jumat semalam ceramah di Puan Hulu. Dikasih waktu jam 2 ceramah sampai jam Ustaz. Engkau tengok yang masalah. 2 jam ceramah panas hari di bawah hari panas. Tapi alhamdulillah solusi juga dah mampu. Iko rasa aku kurang yang mau ceramah karena waktu tak mengizinkan awak selesaikan itu lah. Yang 2 kau amalkan. Segerakan taubat. Yang kedua belajar apa yang dapat langsung amal. Bu, yakin bu, ibu bukan anak sekolah. Dulu di bangku sekolah, bagi ibu sekarang usia ibu di tempat pembelajaran sekolah itu. Ada majelis taklim, tak ada baju seragam datang. Proposal buat kasih pak, halo sih, ibu. Mana? Yang ketiga, bersikat saja. Wa idza amilu la yukhlasun. Bila mana dia beramal, dia tidak ikhlas. Kok bisa ibu yang beramal tentang seperti ibu masak untuk suami? Ikhlas ibu masak untuk suami? Yakin? Betul? Ibu masak enak, ibu berharap jam 1 bisa makan bersama. Yang datang cuma telepon bukan orang. Dek, abang tak balik. Apa perasaan ibu? Kecewa. Apa perasaan ibu? Marah. Apa perasaan ibu? Dongkol, marah, dongkol, kecewa, ibu tak ikhlas. Kok ikhlas itu alhamdulillah bisa bagi tetangga. Nah, yang keempat, wayak bulu nabi sekolah turun dimakannya rezeki yang Allah berikan, dicicipinya nikmat yang Allah berikan, tapi tak mampu dia bersyukur untuk itu. Yang kelima,
Apa yang kelima? Wa ma yardu bi ismatillah. Dia tidak terima dengan ketentuan Allah. Alhamdulillah, Pak Dewan awak jadi dewan karena ketentuan Allah. Pak Camat awak yang masih muda jadi camat karena ketentuan Allah. Pak Tua awak yang jadi tua karena ketentuan Allah. Aku yang Ciko sedang berada di Ciko karena memang ketentuan Allah. Kalau ditengok-tengok tak sambut kamu ceramah. Aduh Pak Tua. Pak Tua kok lama ini? Ilmunya banyak. Belajar tasawuf setiap minggu di undangan belajar ini. Beliau murid kesayangan Buya Sani. Banyak kami berbual. Banyak ilmu sama dia. Belajar ibu. Bisa. Tapi yang harus ceramah di depan dia dalam menjaga ketentuan Allah. Yang terakhir, wayatkununa mautakum wala yahtabirun. Banyak kita yang melayat menengok orang mati, tapi tak pernah ambil iktibar dari apa yang kita lihat. Bukankah kematian ibarat air? Semua kita akan mencicipinya. Kuburan itu laksana pintu. Semua kita pasti masuk ke dalamnya. Terasa cukup sekian. Akhir kalam ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang